Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk guru pembelajar. Hari ini kita mencoba belajar KineMaster. Kita coba untuk memasuki aplikasinya, klik di sini. Selanjutnya untuk langkah pertama kita pilih bagian ini. Nah, di sini ada pilihan aspek rasio. Kalau videonya secara landscape kita pilih 16:9. Ini digunakan apabila videonya berdiri. Kalau ini bentuk 1:1. Kita ambil yang 16:9. Nah, berarti kita sudah masuk dalam pemilihan file yang ingin kita pilih. Sekarang kita pilih video ataupun gambar yang ingin kita masukkan untuk diedit. Ini saya ambil contoh di sini. Ada file. Sebagai sampel mungkin kita ambil ini, ditekan ya dengan jari. Kalau ini saya gunakan pakai mouse, menggunakan HP agar terlihat. Nah, kalau satu kali kita tekan tadi sudah keluar. Kalau kita ulangi lagi satu kali, tekan lagi, dapat 2. Kalau yang ketiga mungkin kita ambil ini, tekan. Nah, jadi di sini ada 3 video. Karena ini untuk latihan, saya ambilkan video yang pendek-pendek. Nah, ini kan ada 3 buah video. Untuk kembali ke slide awal, pilih ini. Setelah terpilih 3 buah tadi video, kita beri tanda centang ini, artinya sudah setuju. Kalau tidak diberi tanda centang, mungkin bisa dibatalkan dengan tanda ini pembatalan. Nah, kalau kita undur terus, kembali ke asal. Baliknya, nah ini undo, ini redo. Kalau kita undur, nah itu dari pertama. Misalnya kita ambil tadi 2 buah ini dengan logo ini misalnya. Nah, setelah selesai kita centang. Nah, ini kalau kita putar, contoh 2 buah video. Nah, seperti halnya video biasa tapi bisa disambung. Oke. Selanjutnya ini namanya background. Ya, layar utama. Kalau kita menambah tulisan ataupun video tambahan, kita kembali ke menu ini, lapisan. Artinya dilapis di video dasar, kita tambahkan lapisan di sini. Mungkin ada video lainnya atau tulisan, kita klik pakai jari di sini, lapisan, klik 1 kali. Nah, ini ada keluar menu-menunya. Ini media ini file berbentuk foto atau video. Kalau efek ini nanti kita lanjutkan memberikan efek dari foto atau video. Kalau ini menu hamparan. Hamparan ini seperti di WA itu kayak stiker-stiker, tempelan-tempelan. Jadi misalnya kita kasih boneka, ada dikasih tanda jari, oke. Nah, kalau ini menu teks untuk menulis. Jadi kita pakai ini, nanti kita pilihannya. Tapi kalau yang paling bawah ini tulisan tangan. Ini untuk coret-coret. Misalnya kita beri tanda centang atau apa. Tapi kita coba belajar dengan teks dulu. Ini sudah video 2 buah dapat. Kita ambil teksnya, klik teks. Keluar menu seperti ini. Ini kita tulis
Misalnya latihan. Nah, setelah selesai, kita pilih tanda ini. Pengetikan ada dua macam. Pertama dengan menggunakan keyboard ini. Yang kedua bisa dengan otomatis suara. Di sini ada gambar mikrofon, kita tekan sekali, terus aktif, baru kita ngomong apa yang ingin ditulis. Saya contohkan. Saya gunakan mikrofon. Mencoba menulis tanpa mengetik dengan mikrofon. Nah, setelah selesai tutup. Nah, ikut juga kan nahnya. Berikutnya di sini kita pilih tanda ini supaya dia teroke. Pilih. Nah, ada tulisan di sini. Karena tulisannya panjang, boleh kita kecili. Di sini tanda bagian bawah. Kalau bagian atas ini fungsinya untuk memutar-mutar. Kalau posisinya seperti ini. Kalau bagian bawah ini memperkecil dan memperbesar. Kalau kita kembali ke asal, kembali lagi ke sini. Nah, tapi kalau tulisannya ini memanjang, kita mau potong di tengah, kasih spasi ataupun enter, kita cukup kembali ke bagian ini, ada gambar keyboard ini. Ini sudah kita tandai dulu. Berarti di sini masih dalam posisi pengeditan teks. Kalau kita mengklik di bagian ini mengedit bagian latar belakang. Jadi kalau kita masih mau mengedit tulisan, kita pegang dengan jari satu kali, dia ada tanda seperti ini. Nah, kuningnya ada menyala. Kita kembali ke sini pengeditan. Ada gambar keyboard. Nah, jadi di sini bisa kita beri, kemudian kita enter supaya putus. Nah, kita enter pakai ini. Kemudian kita pilih. Nah, jadi tulisannya terbagi dua karena dalam pengeditan tadi saya tekan enter di bagian ini. Kalau mau memperbesar ini lagi. Ya. Kemudian apabila sudah selesai, kita beri tanda centang. Nah, ini tulisan sudah jadi. Kalau kita coba putar, nah ada tulisan, ada keterangan. Nah, setelah dia lewat dari batas ini, maka tulisan akan hilang. Bagaimana kalau tulisannya panjang agar terlihat terus? Kita tandai dulu ini dengan jari satu kali, klik. Ya. Ada tanda kuning. Di sini kita pegang pakai jari. Sini, tahan, geser. Nah, berarti posisi tulisan durasinya selama batas panjang ini. Kalau mau berpendek juga demikian. Itu dalam pengeditan tulisan. Yang kedua, jenis huruf di sini bisa kita ganti dengan memilih ini. Ada tanda huruf A. Di sini ada pilihan tulisan, noto, serif bold, ada yang italic, ada roboto bold. Kalau ingin jelas kita ambil ini, atau yang lebih tebal, contoh ini kita ambil. Oke, ini jangan lupa setelah selesai memilih kita pilih ini. Nah, di sini juga tersedia tulisan lain seperti Latin. Kalau mau seperti ini boleh, sans serif, banyak pilihan. Nah, ini juga modelnya, kalau kita pilih ini modelnya seperti ini. Kita centang oke. Tapi kalau mau nambah lagi, di aplikasi ini diberi ada toko sini, toko online. Nah, di sini bisa kita install
banyak lagi yang diberinya di internet, pilihan yang kita sukai. Nah, misalnya apa? Pilih. Kalau kita pilih, nah ini pertama harus diunduh dulu. Contoh kita suka dengan huruf ini spakon, kita unduh. Nah, apabila sudah terinstall, ya keluar. Maka di sini dalam menu yang ada ini masuk spakon. Bisa kita ambil ini contoh ini. Kita ambil contoh ini, oke. Nah, hurufnya berubah. Kita sesuaikan huruf dengan posisi layar ya. Jadi jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Pada prinsipnya sekarang orang banyak belajar menggunakan HP. Jadi jangan terlalu kecil. Kalau dengan televisi mungkin ini besar sekali, tapi kalau dengan HP ini, kalau ini termasuk kekecilan. Jadi disesuaikan. Karena anak-anak sekarang belajarnya pakai HP. Jadi biar sedikit agak besar tulisannya. Jadi tadi saya ulangi lagi untuk mengubah huruf di sini. Untuk mengedit di sini. Nah, kemudian di sini ada lagi animasi masuk. Maksudnya saat layar jalan, ini masuknya huruf, ini kita pilih di sini ada memudar, ada pop, ada geser ke kanan. Kalau tidak ada nih langsung timbul, tapi kalau contoh kita ambil memudar. Nah, jadi tampilnya lembut, tidak kaget. Contoh lagi pop. Kalau pop nih, nah timbulnya seperti itu, gaya keluar hurufnya pop. Contoh ambil pop aja. Kalau sudah oke. Nah, coba kita putar. Nah, efek hurufnya seperti itu. Ini masih dalam pengeditan huruf. Kita tandai lagi huruf. Nah, kita kalau untuk mengedit huruf ataupun bingkai media, kita beri tanda dulu. Kalau kita di sini posisinya berarti mengedit background. Kalau di sini mengedit huruf. Ya. Jadi kita fokus di huruf dulu. Kita klik tanda sehingga berwarna kuning. Di sini ada warna. Warna ini bisa kita ganti-ganti, warna hijau hurufnya atau biru atau yang lainnya. Kita pilih oke. Nah, hurufnya berubah. Ini disesuaikan dengan latar. Kalau latarnya gelap, berarti hurufnya kita ambil yang terang. Tapi kalau latarnya terang, kita ambil huruf gelap. Kita ambil putih aja. Oke. Di sini ada oke. Ya, itu mengganti huruf. Kemudian animasi keluar. Animasi keluar itu setelah selesai di sini, nanti kita coba keluarnya geser kanan misalnya. Nah, seperti itu. Kalau memudar hilang. Di sini ada pilihan lagi berlawanan. Nah, macam-macam. Ini sesuai dengan keinginan kita. Kemudian sini ada durasi waktu. Waktunya menghilang itu ini 1 detik, ini 1,5 detik agak lambat. Ada pilihan 2 detik lebih lambat lagi. Nah, jadi sesuai dengan keinginan kita. Normalnya 1. Kalau sudah selesai oke. Sekarang kita coba jalankan hasil tadi teksnya. Nah, tadi pop pertama. Setelah selesai dia berubah di sini keluarnya. Nah, begitu. Menu background. Dalam background ini ada sini menu pilihan. Ya, kita coba. Pertama ini ada tanda gunting. Tanda gunting ini gunanya untuk memotong bagian. Misalnya klip video ini panjang sekali, bisa kita potong. Misalnya di sini kita bagi 2, kita tandai dulu, kita potong. Di sini ada pilihan dipotong ke kiri. Kalau kita potong ke kiri, kiri yang terputus.
kembali lagi. Kalau potong tengah, kita coba potong tengah, potong bagian tengah. Nah, dia terbagi dua, bagian satu tadi, bagian dua. Di sela ini ada bekas potongan, ada tambah. Nah, di sini kita bisa menambah efek. Misalnya efek dia waktu kita tekan di bagian tambah ini, otomatis keluar efek. Nah, di sini efek, misalnya efek 3 dimensi, ambil pilih contoh seperti ini. Nah, jadi saat dia perpindahan klip dari bagian satu ke bagian dua, coba kita putar. Nah, ada tanda efek tadi. Di sini ada tambah juga tadi, yang klip ketiga tadi kita beri tanda tambah. Misalnya efeknya seperti ini pilihannya macam-macam efek. Nah, jadi ini tergantung selera efeknya, kita coba-coba. Iya, perpindahan klip itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi mengenai background tadi. Ini di sini ada klip gratis. Klip grafis ini maksudnya backgroundnya ada ini di efek dengan klip grafis. Kita pilih di sini. Nah, di sini ada pilihan banyak. Contoh pilihannya kita ambil ini, misalnya like in the comics. Ya, misalnya seperti ini. Contoh. Nah, kalau kita oke, kita putar. Nah, seperti itu. Karena di sini terpotong, jadi dia hanya bagian ini saja yang kena efek. Jadi untuk klip kedua sudah tidak ada efek. Nah, mungkin kita coba dengan klip grafis yang lain. Misalnya kita ambil efek ini misalnya. Oke, jadi setiap kita memilih menu, di sini ada pilihan lagi, kita pilih bagian-bagiannya. Nah, seperti ini. Kita oke. Jadi coba kita putar lagi. Baik, yang bagian pertama tadi, yang kedua. Nah, stop. Jadi kalau kita pengeditan di bagian media background layar, kita harus mengklik di sini dulu. Jadi bertanda. Kemudian misalnya kita lanjutkan lagi. Sini klip grafis, mencari karaoke. Misalnya HP yang baru terinstall itu tidak ada efek karaoke. Bagaimana cara mencari efek tambahan dari aplikasi ini? Di sini ada paling bawah, kita putar, menyediakan gambar seperti toko, dapatkan lainnya di sini. Jadi kalau ini kan jadi banyak, sudah saya install berapa efek. Kalau yang baru belum ada efek karaoke, mungkin apa, di sini ada dapatkan yang baru, dapatkan lainnya. Kita klik aja di sini, keluar. Nah, contohnya kita cari efek membuat karaoke misalnya. Nah, ini di sini ada tulisan karaoke. Kita pilih, kita install di sini atau diunduh. Nah, punya saya tertulis terinstall karena ini sudah terinstall. Setelah itu kembali, setelah diinstal kembali ke bagian pengeditan. Contoh kita membuat karaoke di sini, misalnya sini ada anak ulang tahun ataupun ucapan selamat dari orang tua, boleh kita ambil klip ini, ditandai, pilih klip grafis. Nah, kita geser ke bawah, ada di sini yang sudah kita install tadi, karaoke. Kita pilih karaoke. Mungkin kita ambil contoh, di sini ada macam-macam model. Nah, kita ambil yang lirik satu aja. Nah, setelah kita memilih yang klip karaoke,
lirik 1, di sini ada dimintanya untuk mengisi teks tulisan. Rencananya mau ditulis apa? Jadi kita klik di sini. Iya. Nah, kalau mau ucapan selamat, tinggal kita ketik di sini atau dengan cara mengomong atau bicara lewat mikrofon. Kita buka mikrofon di sini. Halo, anak-anak hebat. Matikan mikrofonnya, tertulis. Jadi kalau kata-kata panjang kita gunakan mikrofon aja supaya tidak sulit untuk mengetik. Setelah selesai, pilih ini. Tapi kalau ingin mengedit jenis huruf di sini, ya kita ambil oke aja lah, pilih. Nah, coba kita jalankan. Nah, setelah itu jangan lupa ini tanda centang, di klik oke. Coba kita, ini huruf yang terdahulu kita geser aja ke atas. Nah, kita jalankan coba. Bagian sini tidak ada tag karena kita yang tadi memberi efek karaoke di bagian klip ketiga ini. Coba kita putar. Ya, dia setelah selesai habis juga. Nah, itu cara efek dengan klip grafis. Jadi teksnya ini nggak bisa digeser. Nah, memang kekurangannya. Tapi kalau yang efek memang huruf ini lebih elastis kemana saja karena beda di sini. Kalau di sini tadi dalam format grafis dia sudah tetap di sini. Mungkin hurufnya aja tambah banyak tulisan, hurufnya jadi kecil. Tapi kalau hurufnya sedikit, dia mungkin agak besar hurufnya di sini untuk karaoke ini. Nah, jadi ada dua macam sudah tadi cara untuk mengedit background dan mengedit teks huruf. Kemudian kalau kita mau menghapus huruf ini misalnya mau dihapus, tinggal pilih menu bak sampah, terhapus. Kalau membatalkan, kembali ini. Nah, kalau waktu pengeditan misalnya terjadi kehilangan seperti ini. Nah, ini fungsinya sebenarnya untuk melihat kalau editan kita banyak bersusun. Jadi di sini diutamakannya susunan, sedangkan video di bawah. Kalau kembalinya ke menu asal di sini kembali. Nah, kalau ini tadi kembali ke depan. Kalau ini tadi membalik. Nah, kemudian kalau tulisan kita mau mengcopy, di sini ada tulisan misalnya latihan mencoba menulis tanpa mengetik dengan mikrofon. Nah, kita salin ini cuma kita memberi tanda. Di sini ada menu. Kita klik, ada duplikat. Kita ketik duplikat, dia akan sama. Nah, ini keuntungannya apa? Kalau kita sudah mengatur tulisannya besar seperti ini, pasti yang keduanya sama. Tapi kalau kita bikin ketikan tulisan baru boleh, tapi pasti waktu penarikan ini bisa berbeda nanti. Mungkin ada kebesaran atau kekecilan. Nah, ini kan tadi dibesarkan. Kalau hasil kopian itu formatnya sama. Misalnya kita beri efek atau kita beri bayangan, maka hasil tulisan itu sama. Teks ini bisa nggak dipotong? Coba aja dipotong bagi dua. Nah, terpotong. Bagaimana hasilnya? Ini kita hapus dulu misalnya. Nah, kalau terpotong ini bisa kita geser, tahan. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, tulisannya. Coba ini hilang, kayak tak ada. Dan yang kedua. Nah, karena bagian itu juga kita potong. Tapi ini bisa kita edit. Klik sekali di sini. Klik di sini. Iya, kita edit lagi, hapus. Ya, bisa kita gunakan. Latihan mengedit tulisan
bait kedua. Pilih oke. Iya. Nah, di sini tulisan, sedangkan di sini adalah efek karaoke. Kalau sudah selesai, mungkin kalau mengecilkan di sini kita kecilkan. Kita beri tanda centang, oke. Kita putar. Iya. Nah, berikutnya kalau ingin memberi tambahan suara musik atau lagu, kita ada pilihan menu di sini. Ini background kit anak-anak misalnya. Nah, dalam memilih lagu, ini kita harus tandai lagunya, kemudian sini ada tanda tambah. Ini kita tekan supaya masuk ke dalam menu pengeditan. Tambah. Nah, kemudian oke. Karena lagunya panjang, sedang klipnya pendek, berarti kita bisa menandai lagu. Nah, bertanda seperti ini kuning. Kan habisnya di sini. Nah, habis lagu. Ini kita potong aja di sini. Caranya kita tandai dulu. Di sini ada bagian bawahnya geser, ada tanda gunting, motong. Pangkas, potong sebelah kanan. Nah, jadi dia lagunya terputus. Tadi kan panjang. Kemudian kita tandai lagi di sini. Di sini ada tanda ini, amplop berkumandang. Nah, ini kita coba ini dulu. Nah, di sini ada tanda seperti amplop. Ya. Nah, di sini kita klik satu kali di sini. Nah, berarti ada tanda merah satu kali. Ini maksudnya gini. Nah, bisa diturunkan. Berarti kalau diturunkan ini suaranya mengecil. Kalau saya biasa memakai begini, ini tetap standar. Kemudian saya geser lagi di sini. Nah, bagian ini baru diturunkan. Nah, jadi waktu akhir lagu dia lembut, tidak langsung tup, kayak kita mati lampu itu kan. Jadi kalau kita putar setelah selesai, oke. Nah, jadi lagunya setelah bagian akhir nanti diputar. Nah, hilang. Itu maksudnya penggunaan tadi. Sekarang dalam musik tadi, di sini ada lagi menu-menu pilihan lain, seperti berkumandang. Nah, ini kan kalau kita berbicara, kita beri efek bisa sini berkumandang. Pilihannya apa? Suara dalam goa, seperti studio. Jadi ada efek suara. Contoh kita ambil dalam goa misalnya. Nah, lagu tadi itu dalam goa efeknya. Kalau normal seaslinya. Kalau saya suka biasanya yang pakai ini studio. Jadi suara kita dalam presentasi itu ada di efek kayak sedikit efek ruangan studio. Setelah selesai, dia oke. Nah, itu yang mengedit dalam suara atau musik. Jadi menu-menu yang ada di sini pada umumnya cuma ini namanya clip background, ini tambahan. Kemudian kita kembali ke sini bagian awal. Kalau kita ingin menambahkan video di bawah lagi, ini kan sudah video ada. Ini tambah bisa di sini di lapisan. Lapisan kita ambil media. Nah, misalnya media ini kita ambil video lainnya. Contoh di sini ambil gambar Billy misalnya gitu kan. Nah, ini waktu saya syuting dengan Billy. Jadi di sini kita ambil videonya. Di sini bisa kita besarkan dan bisa kecilkan. Coba kita putar.
tekan oke dulu. Nah, baru bisa diputar. Nah, cara menambah video. Kalau cukup sampai di sini saja, mungkin kita potong, tandai lagi. Sini ada potong bagi 2 lah misalnya. Kemudian bagian mana yang mau dihapus? Kalau bagian ini kita tanda ini, klik aja hapus. Nah, jadi durasinya dari ini sampai ke sini. Nah, jadi itu dapat membuat kita lebih asik berkarya ataupun menambah-nambah efek-efek video. Mungkin itu saja dulu dasarnya. Nanti kita lanjut ke sesi berikutnya. Nah, setelah selesai, di sini ada pilihan untuk mengupload. Nah, di sini ada pilihan, mungkin dari awalnya di sini. Kalau saya ambil yang paling rendah aja untuk latihan nih. Ini saya suka PAL, ini rendah. Kemudian di sini rendah, sini tinggi. Coba kita lihat di sini bedanya. Kalau tambah besar, nah membesar juga MB yang dibuat videonya. Kalau pertengahan sedang. Ambil pertengahan aja untuk latihan. Kalau untuk latihan bisa ambil rendah aja dulu supaya menghemat memori. Tapi kalau kita untuk dipublikasikan mungkin kita ambil tengah-tengah gitu. Contoh yang kecil aja untuk latihan export. Nah, dia memproses. Setelah selesai, ya sudah tersimpan dalam file arsip video kita. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan sebagai penghantar perkenalan. Nanti kita lanjut bagaimana mempelajari efek-efek dan mengatur komposisi warna dan lain-lainnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.